Gus Miftah diberikan tugas oleh Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih untuk mengurusi masalah toleransi. Dan inilah pernyataan Gus Miftah yang akan membantu Presiden Prabowo Subianto. Bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu. Itulah tadi Gus Miftah yang diberikan tugas oleh Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih untuk mengemban tugas sebagai mediasi dan toleransi. Sementara Raffi Ahmad dipanggil Prabowo dan diberikan tugas untuk mengemban pengembangan kreativitas dan seni ya mungkin Minpakraf begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu. Mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Tapi terima kasih. Mohon doanya. Integritas nggak? Penandatangan fakta integritas nggak? Sudah. Terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan kalau Pak? Ya sendiri-sendiri toh. Ya sendiri-sendiri. Dan ini sejarahnya Raffi Ahmad, alasan kenapa si Raffi Ahmad ini mendukung Prabowo Subianto. Dan ternyata Raffi Ahmad mengatakan telah lama berhubungan atau kenal dengan Prabowo Subianto. Dan inilah pernyataan Raffi. Pak Prabowo itu sudah berapa lama? Jadi ceritanya waktu dulu pas pertama kali Pak Prabowo sama Pak Hatta waktu itu 2014 sama Pak Jokowi bersama Pak Yusuf Kalla. Nah, aku itu waktu itu ada di Pak Prabowo dan Pak Hatta. Waktu itu juga sebelumnya itu juga Mas Anies sama Mas Sandi Uno waktu untuk Jakarta 1 aku juga ke Mas Anies dan ke Mas Sandi didukung oleh Pak Prabowo. Jadi waktu itu sudah cukupnya kenal lama, sudah lama. Itulah Raffi Ahmad yang mengakui bahwa Raffi Ahmad telah lama berkenalan dengan Prabowo Subianto sehingga pantas saja si Raffi Ahmad ini mendapatkan hadiah atau tugas sebagai menteri atau ya bidang seni dan kreativitas begitu ya. Sebelumnya Raffi Ahmad juga mengatakan bahwa yakin kalau Prabowo Subianto akan menang di Pilpres 2024 ini. Makanya Raffi Ahmad mendukung pasangan Prabowo Gibran. Yang terakhir buat ini kan ketemu lagi akhirnya waktu itu. Aku ngomong sama Pak Prabowo tapi sambil ngobrol 1,5 jam terakhir aku ngomongin Pak Prabowo juga tahu 2014 aku dukung Bapak kan. Pak, pokoknya gimana caranya nggak tahu deh. Hati aku yakin Bapak menang dan harus menang tahun ini. Karena Pak, aku tuh sebagai influencer ibaratnya. Cuman penasaran aja. Alhamdulillah setiap yang aku dukung kepala daerah ini 2014 kan sempat dukung Bapak gitu maksudnya Pak Prabowo. Jadi semua Bapak doang yang belum jadi, makanya Bapak jadi. Jadi portfolio aku lengkap Pak. Pak Prabowo ketawa dan ya alhamdulillah mungkin garis tangan Allah sekarang Pak Prabowo. Alhamdulillah ya. Itulah tadi pernyataan Raffi Ahmad yang diwawancari oleh Fadlizon, di mana awal kenapa Raffi Ahmad mendukung Prabowo Subianto dikarenakan telah 2 kali mendukung gagal dan akhirnya dalam ketiga kalinya menang di 2024. Seperti kita ketahui bersama bahwa Gus Miftah begitu sangat tegas dan keras di dalam mendukung Prabowo Subianto bersama Gibran begitu ya. Dan inilah pada saat Gus Miftah memberikan pencerahan di dalam Partai Amanat Nasional dan juga dihadiri oleh Pak Prabowo Subianto. Karakteristik seorang muslim itu bahkan bisa dilihat dari identitas dohirnya.
Kayak Papi Zulkifli pakai baju takwa, kemudian pakai peci. Semua orang mengatakan ini muslim. Dan kehebatan Papi Zul ini satu, kalau subuhan, pecinya mesti penuh dengan uang. Karena diberikan kepada imam masjid, kepada penjaga masjid, kepada orang yang di jalan. Itulah bedanya Papi Zul dengan kita. Kalau Papi Zul, pecinya seperti dompet, kalau kita dompetnya seperti peci. Hanya dari karakter muslim dilihat dari pakaiannya. Ibu-ibu pakai pakaian muslimah, Anda dikatakan Islam hanya melihat pakaiannya. Makanya kemudian orang Indonesia banyak gagal paham ketika harus membedakan mana budaya, mana agama. Contoh peci. Peci ini bukan agama tapi budaya. Maka namanya songkok nasional, bukan songkok Islam. Maka orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha itu juga berhak menggunakan peci. Itulah alasan kenapa saya menggunakan belangkon. Karena muslim tidak harus berpeci tapi juga boleh pakai belangkon. Ini kalau saya di Arab, belangkon saya ini masyhur, Pak. Orang Arab tanya sama saya, "Mahada, ini apa?" Saya bingung, belangkon itu bahasa Arabnya apa? Saya jawab, "Hada belangkon." Orang Arab tanya lagi, "Mau apa belangkon?" Belangkon itu apa? Saya jawab, "Inna uroksi, wadain das." Wadai kepala. Ini viral. Nah, demikian juga kita melihat identitas KTP seumpamanya. Nama Yandri, agama Islam. Orang percaya bahwa Pak Yandri orang Islam hanya dilihat dari KTP-nya saja. Makanya KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Maka dulu Bapak Haji Prabowo, zaman Mendagrinya Pak Cahyokumolo, ketika saya fokus kepada persoalan moderasi beragama, saat itu ada usulan, Pak. Kolom agama dalam KTP dihapus saja karena dianggap ini diskriminasi. Waktu itu Pak Cahyo nanya sama saya, "Gus Miftah setuju nggak?" Saya jawab nggak setuju, karena bagi saya. Dan ini pada saat Gibran berkunjung ke Pondok Pesantren Ora Aji milik Gus Miftah, dan sambutannya begitu sangat luar biasa. Dan inilah pidatonya Gibran ya. Sehat semua Bapak Ibu. Yang depan ini apa ya Gus? Ada buyung. Oh, sehat semua guys, ibu semangat semua. Jadi terima kasih sekali Gus Miftah ini sudah diundang ke Pondok Pesantren Ora Aji. Ini pertama kalinya saya ke sini. Gus Miftah malah sudah berkali-kali ke balai kota mengisi pengajian juga. Ini terima kasih sekali, sambutannya luar biasa sekali. Tadi saya jalan dari ujung sana, luar biasa sekali, ramai sekali. Yang ditunggu-tunggu bukan saya ya, tapi Gus Miftah dan hadiah umrohnya. Matur nuwun Bapak Ibu semua, terima kasih, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sambutan Gibran yang begitu sangat terbatas ya di saat berkunjung ke Pondok Pesantren Ora Aji milik Gus Miftah. Sedangkan Gus Miftah sudah seringkali berkunjung ke balai kota di Balai Kambang Solo ya, pada saat wali kota Mas Gibran yang masih menjabat, dan Mas Gibran akan menjadi wakil presiden. Dan kita dengarkan pidato langsung kena roasting Gus Miftah. Beli gorengan dapatnya ramen. Ada Mas Gibran calon wakil presiden. Ya. Orang bahagia kah? Gus Miftah kalau ngomong suka bener. Dari Mas Gibran kita bisa belajar bahwa anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Maka hati-hati para relawan. Menurut ilmu fisika, tekanan berbanding lurus dengan gaya. Jadi kalau kamu ngerasa hidupmu penuh tekanan, mungkin karena kamu kebanyakan gaya. Dan ini momen ketika Gus Miftah menghadiri balai kota ya, pada saat jam kerja ya, pada saat pagi-pagi kayaknya habis lari pagi ya. Hamil, sumpah sederhana.
Artinya dari sisi itu kita melihat ya Mas Gibran itu ya sederhana banget. Anaknya presiden penampilannya biasa saja. Bahkan orang Solo kalau usah Persebaya. Itu Mas Gibran ya. Mas Gibran thank you ya. Sehat-sehat. Mas, matur nuwun. Terima kasih.